Sebagai seorang guru yang sudah mengajar kurang lebih 18 tahun di SMA Negeri Seribu Bukit, dihadapkan dengan berbagai tantangan, baik dari latar belakang sosial ekonomi maupun kemampuan murid itu sendiri. SMA Negeri Seribu Bukit terletak di Kabupaten Gaya Lues dengan fasilitas yang terbatas. Namun, saya percaya bahwa setiap murid memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai keberhasilannya. Lingkungan sekitar sekolah menghadapi berbagai permasalahan, seperti penambahan hutan, penumpukan sampah, limbah, ketersediaan air bersih yang kurang, dan penggunaan energi yang masih belum efisien. Tantangan ini berdampak pada kehidupan sehari-hari murid dan masyarakat sekitar, sehingga diperlukan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Sebagai seorang guru, saya melihat masalah ini sebagai peluang untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan fokus pada diferensiasi produk yang diawali dengan mengembangkan teknologi tepat guna sebagai salah satu solusi mengatasi masalah lingkungan tersebut. Dari beberapa faktor penghambat di atas, yang paling menjadi tantangan terbesar penulis adalah kurangnya fasilitas dan bahan yang memadai di sekolah, serta kurangnya dukungan dari pihak sekolah atau masyarakat, dan juga ketersediaan waktu dalam mengerjakan proyek-proyek. Dari segi fasilitas dan dukungan, penulis mengutamakan untuk menggunakan dana pribadi demi kesuksesan dan pengembangan proyek yang diharapkan. Untuk ketersediaan waktu, penulis harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan murid di lapangan, sehingga kadangkala penulis harus mengorbankan waktu keluarga demi keberhasilan proyek-proyek ini. Adapun strategi dan langkah pemecahan masalah pada praktik baik ini terdiri dari beberapa langkah. Di antaranya, merumuskan tujuan pembelajaran berdiferensiasi dengan langkah menganalisis kebutuhan murid melalui survei dan asesmen, mengembangkan rencana proyek teknologi tepat guna, dan menyusun target yang spesifik, terukur, dan relevan dengan lingkungan yang dihadapi. Kedua, mengidentifikasi masalah utama, yaitu dilakukan dengan observasi langsung terhadap lingkungan sekitar, melibatkan murid dan warga sekolah dalam berdiskusi dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi, menentukan masalah utama yang akan dapat dipecahkan melalui teknologi tepat guna. Yang ketiga, memilih pendekatan atau model pembelajaran yang tepat dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang keempat, menyesuaikan evaluasi dan refleksi dengan melakukan refleksi bersama murid mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi pada saat proyek berlangsung. Kelima, kolaborasi dengan pihak luar dengan melibatkan orang tua, murid, atau masyarakat sekitar untuk mendukung implementasi teknologi tepat guna. Dan yang keenam, mengikutsertakan teknologi tepat guna pada berbagai ajang perlombaan. Beberapa prestasi dari hasil teknologi tepat guna yang diikutsertakan dalam lomba diantaranya juara 2 nasional Lomba Inovasi Kemendikbud tahun 2018 bertema modifikasi ketel serai wangi sebagai solusi rendahnya hasil pengukusan minyak serai wangi. Juara ketiga nasional Lomba Eco Youth tahun 2023 dengan judul Ketel Serai Wangi Hemat Energi dan Ramah Lingkungan sebagai solusi penebangan hutan dengan menggantikan bahan bakar kayu pada proses pengukusan minyak serai wangi yang diganti dengan air. Finalis nasional Lomba Eco Youth tahun 2019 dengan judul Mengubah sampah plastik menjadi listrik sebagai solusi pencegahan pencemaran lingkungan plastik. Juara umum pada lomba TTG yang diselenggarakan oleh Badan Pemerintahan Masyarakat Kabupaten Gaya Lues pada tahun 2018 dan tahun 2019. Beberapa dampak yang bisa dirasakan setelah penerapan praktik baik ini diantaranya murid lebih antusias dalam belajar, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, murid dapat mempraktikkan berbagai keterampilan, dan tentunya
meningkatkan motivasi murid di dalam proses pembelajaran. Sebagai wujud keberlangsungan praktik baik ini telah mendapatkan dukungan berkelanjutan dari warga sekolah, masyarakat, dan pemerintah dengan memberikan apresiasi kepada murid. Selain itu juga beberapa teknologi tepat guna juga sudah digunakan oleh pihak lain. Untuk memudahkan pihak lain itu, kami juga sudah membukukan beberapa teknologi tepat guna ke dalam dokumentasi buku yang berhubungan dengan pembelajaran dan proyek teknologi tepat guna yang telah kami lakukan. Beberapa teknologi tepat guna yang dihasilkan dari pembelajaran pada praktik baik ini sudah didesiminasikan kepada pihak luar, baik di berbagai ajang seperti alat pemisah plastik menjadi bahan bakar telah didesiminasikan pada Simposium P4TK Bandung. Ketel modifikasi serai wangi telah didesiminasikan pada acara seminar akhir dan pameran Expo Karya Kreatif Guru pada Kemendikbud di Jakarta. Alat mengubah plastik menjadi listrik telah didesiminasikan di Bogor pada acara Toyota EcoYouth ke-11. Ketel sebagai serai wangi berbahan bakar air telah didesiminasikan di Kabupaten Gaya Luas dan Jakarta pada EcoYouth ke-12. Untuk mendukung keberhasilan praktik baik ini, penulis juga selalu mengikuti berbagai pelatihan dan juga webinar. Berikut beberapa testimoni dari praktik baik yang dilakukan oleh penulis. Saya sangat menikmati pembelajaran dengan metode diferensiasi. Sebelumnya, saya sering merasa tertinggal karena tidak selalu bisa mengikuti pelajaran dengan kecepatan yang sama seperti teman-teman lainnya. Namun, dengan pembelajaran diferensiasi, saya merasa lebih dihargai dan didukung. Guru memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan saya dan memberikan waktu tambahan jika saya membutuhkannya. Saya juga bisa belajar dengan cara yang paling sesuai dengan gaya belajar saya, seperti menggunakan visual atau diskusi kelompok kecil. Sekarang, saya merasa lebih percaya diri dan tidak takut lagi untuk bertanya jika tidak mengerti. Pembelajaran jadi terasa lebih menyenangkan dan relevan untuk saya. Saya sangat bangga melihat prestasi anak saya setelah belajar di SMA Negeri Seribu Bukit. Berkat penerapan pembelajaran yang mendukung kreativitas, anak saya berhasil meraih penghargaan dalam beberapa ajang lomba teknologi tepat guna. Tidak hanya itu, ia juga menjadi lebih peduli terhadap lingkungan. Ide-ide yang dikembangkan selama lomba mengajarkan anak saya pentingnya menjaga alam sambil menciptakan solusi yang inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih kepada guru-guru di SMA Negeri Seribu Bukit yang telah membimbing anak saya dengan sangat baik.